Ya, kemarin itu kita pembelajaran tentang kalau orang yang bekerja sedang mencari kerja atau yang sedang bekerja tapi tidak produktif. ini kita akan belajar tentang indeks harga. Kaitannya yaitu tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning, metode problem solving dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian indeks harga, membedakan jenis-jenis indeks harga, menjelaskan tujuan indeks harga, menghitung lihat keadaan cirinya, boleh ke depan biar lihat keadaan cirinya udah nggak lihat dulu. Boleh siap? Iya. Sebelum belajar, mari kita baca doa dalam hati masing-masing, tundukkan kepalanya, berdoa mulai. Kalau orang yang bekerja sedang mencari kerja atau yang sedang bekerja tapi tidak produktif. Ini kita akan belajar tentang indeks harga. Kaitannya yaitu tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning, metode problem solving dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian indeks harga, membedakan jenis-jenis indeks harga, menjelaskan tujuan indeks harga, menghitung indeks harga dengan beberapa metode, menganalisis hasil perhitungan dari berbagai metode, dan nanti menyajikan atau mempresentasikan hasil perhitungan dan analisis interpretasi indeks harga melalui media lisan dan tulisan dengan percaya diri, bertanggung jawab, dan saling bekerja sama dengan baik. Motivasi kita belajar indeks harga ini, yaitu setelah mempelajari ini diharapkan ada manfaat yang bisa kalian dapatkan ya. Ya, di sini ada gambar apa? Yang jenis murah di pasar modern kualitasnya adalah 16.350. Namun saat ini tahun 2022 dengan takaran dan kualitas yang sama, harga minyak itu naik 18.500 karena harga barang dan jasa yang terus mengalami fluktuasi naik turun ini diperlukan indeks harga sebagai perbandingan variabel dalam kurun waktu yang berbeda. Menambahkan suatu kurang statistik untuk menyatakan perubahan harga yang terjadi dari suatu periode ke periode lainnya. Dari jenis-jenis indeks harga di sini. Konsumen seperti makanan yang harganya berubah-ubah, indeks harga produsen sebagai indikator harga grosir, indeks harga perdagangan besar seperti indikator skala besar seperti barang impor maupun ekspor. Indeks harga saham dapat digunakan untuk mengukur kinerja pasar modal dan produk investasi. Ya. Nah, untuk tujuannya nanti Ibu akan bagikan bahan ajar, silakan bisa kalian membaca untuk lebih jelas ya. Dan selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video. September 2021 mengalami deflasi sebesar 0,04%. Salah satu penyebab utamanya adalah penurunan harga telur ayam. Badan Pusat Statistik mencatat terjadi deflasi di bulan September 2021 sebesar 0,04%. Hasil deflasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi sebesar 0,03%. Kepala BPS Margo Wiono mengatakan berdaya laju indeks harga konsumen ini disebabkan karena menurunnya likuiditas masyarakat, sehingga menyebabkan daya beli masyarakat yang ikut turun. Dari 11 kelompok pengeluaran tercatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi terbesar, yakni minus 0,47%. Video itu menjelaskan tentang apa? Indeks harga pada bulan September deflasi sebesar 0,04%. Ya. Kira-kira penyebabnya kenapa bisa deflasi 0,4%? Penurunan harga telur. Yang barang yang naik atau turun bisa kita hitung. Nah, di sini ada beberapa metode penghitungan indeks harga. Ada indeks harga tertimbang, ada juga indeks harga tidak tertimbang.
Indeks harga tidak tertimbang ada 3 juga, ada beberapa sih, cuman ibu mengambilnya 3, ada metode Pace, metode Lais-Perez, dan Bashal Edgeworth ya. Ya, kalau ini indeks harga tidak tertimbang. Di sini ibu ada contoh soal. Nah, ini kita bisa tulis dengan PO. Di sini PN. Apa PO dan PN itu? PO itu harga tahun dasar, sedangkan PN harga tahun yang dihitung. Indeks harga yang dihitung. Kita 117 dikurangi 100, 17. Nah, 17%. Kalau misalkan ini positif berarti naik, kalau misalkan ini negatif berarti turun. Maka berdasarkan data di atas, maka indeks harga tahun 2004 naik apa turun? Naik 17%. LKPD-nya untuk dikerjakan. Silakan untuk bergabung dengan kelompok masing-masing. Perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang model Pace. Selesai tidak selesai, silakan untuk presentasikan hasil diskusinya. Perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang model Pace. Di atas terdapat bahwa indeks harga
harga naik 4,69% untuk tahun 2022 dibandingkan tahun 2020 dengan ketentuan ketika indeks harga kurang dari 1% berarti harga mengalami kenaikan. Jika indeks harga lebih dari 1 atau 100% berarti harga mengalami penurunan. Jika indeks harga sama dengan 1 atau 100% berarti mengalami tetap. Itu saja. Bagaimana jika tahunnya ada 3, mana yang menjadi tahun dasarnya? Yang menjadi tahun dasarnya bisa dilihat dari soalnya, misal ada tahun 2019, 2020, 2021, sedangkan yang dihitung indeks harga tahun 2021 berarti tahun dasarnya tahun 2020, dan jika yang dihitung indeks harga tahun 2020 berarti yang menjadi tahun dasarnya tahun 2019. Kelompok kelima yang